Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Setiawati dari kelas IAT 4B. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang Islam di masa silam dan asal-usul pewahyuan Al-Qur'an. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya M.Hum. Baik teman-teman, kali ini sedikit saya akan bercerita tentang sekilas sejarah Islam di masa silam. Berbicara tentang sejarah ya, tentang Islam di masa silam berarti Islam di masa lalu atau Arab pra-Islam, bisa kita katakan juga seperti itu. Di masa silam atau di masa lalu kita akan diingatkan kembali tentang ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada saat itu Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu seorang putra yang bernama Ismail dan ibunya Siti Hajar. Namun kelahiran Nabi Ismail ini sangat membuat Siti Sarah cemburu ya. Nah, dan kecemburuannya itu meminta agar Nabi Ibrahim memutuskan tali persaudaraan wanita tersebut dengan putranya. Melihat keadaan seperti itu, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam ke Mekah yang keadaannya pada saat itu tuh masih tandus, gersang, dan juga memang sulit ada makanan dan juga minuman, itu benar-benar kekurangan makanan dan minuman itu. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya yaitu Siti Hajar dan juga putranya Ismail untuk meninggalkan di kota Mekah yang keadaannya pada saat itu memang sangat kekurangan makanan dan juga tanahnya itu masih gersang sekali ya. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan untuk Siti Hajar, yang ketika itu Nabi Ibrahim mengiyakan bahwa ini adalah perintah Allah. Lalu Siti Hajar pun berbicara, jika demi halnya seperti itu, sungguh kita tidak akan sia-sia. Berarti Siti Hajar itu menerima untuk ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, pada akhirnya keluarlah air dari tanah yang sangat gersang, yang sering kita sebut itu air Zam-Zam ya, yang sampai saat ini masih ada dan tidak pernah berhenti airnya. Dan beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail pun menerima perintah Allah lagi untuk guna membangun tempat suci pertama di muka bumi sebagai tempat penyembahan Allah, yang dimana saat ini kita kenal yaitu sebagai Mekah ya. Dan pada saat itu beberapa ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada orang yang sangat cerdas, perkasa, memiliki kemampuan administrasi yang sangat tinggi dan mencuat dalam jajaran pentas politik kota Mekah yang pada saat itu dikenal yaitu namanya Qusay ya. Qusay menikahi Hubal bin Hulay, putri kepala suku Khuzai Mekah. Kematiannya memberikan peluang menaiki tahta kekuasaan dan menyerahkan pemeliharaan kota Mekah pada anak cucu keturunannya. Kabilah Quraisy terpencar ke seluruh wilayah yang pada akhirnya semuanya memasuki kota Mekah dan menyatu di bawah komando pemimpinannya. Meski sekarang kita sebut sebagai kota Mekah, tetapi Mekah tetap merupakan masyarakat kesukaan hingga akhir penaklukannya pada masa Nabi Muhammad. Sistem kependudukan masyarakat dibangun menurut kabilah di mana anak-anak dari satu suku dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan darah. Seorang Arab tidak akan dapat memahami pemikiran negara kebangsaan, melainkan dalam konteks sistem kesukuan kabilah. Keadaan keagamaan pada Jazirah Arab menurut pengakuan bangsa Arab sebenarnya sisa-sisa keagamaan monoteistik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang telah diubah oleh khurafat dan kebodohan. Cerita yang biasanya dimiliki oleh kaum Yahudi dan orang Arab umumnya merupakan hasil keturunan nenek moyang bersama. Ajaran Kristen abad ke-7 itu sendiri tenggelam dalam perubahan dan mitos palsu dan terungkap dalam stagnasi secara total. Dulunya bangsa Arab yang mengikuti agama Kristen bukan disebabkan oleh sikap persuasif, melainkan akibat kekejaman kekuasaan politik. Beberapa penulis Barat modern telah mengajukan sejumlah spekulasi sehubungan dengan situasi keagamaan di Arabia dan kaitannya dengan gagasan-gagasan religius
Yunani dan Kristiani. Dikatakan bahwa sebelum kedatangan Islam, intelektual Arab telah dirembasi gagasan-gagasan Yunani dan Kristiani ya. Sementara penulisan-penulisan Barat lainnya memberikan tekanan pada salah satu dari kedua tradisi keagamaan Semit itu setelah mempengaruhi alam pikir orang-orang Arab ya. Di masa abad kelima, sejarah tidak mencatat adanya satu insiden apapun yang menyangkut sikap penyiksaan para misionaris Kristen. Di sini sedikit berbeda dari nasib yang dialami oleh pengikut Nabi Muhammad sejak awal pertama di kota Makkah, di mana kristenisasi dipandang sebagai suatu hal yang menyusahkan dan mendapat sikap toleran. Sebaliknya, Islam dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan terhadap institusi keberhalaan bangsa Arab. Abdullah bin Mughaffal al-Muzani mengatakan bahwa saat seorang Arab hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menugaskan seseorang dari kaum Ansor pada individu dengan mengatakan, biarlah ia memahami Islam dan mengajarkan tentang Al-Quran. Bukti nyata menunjukkan bahwa para sahabat secara aktif ambil bagian dalam kebijaksanaan seperti pada periode Madinah. Riwayat tersebut mewakili seperti biasa hanya sebagian dari petikan bukti-bukti yang ada pada kita. Demikian pula dengan kitab Perjanjian Lama yang telah mengalami penderitaan begitu kronik karena tidak adanya perhatian. Hal itu sama sekali bertentangan dengan kitab Al-Quran yang diberkahi dengan penyebaran yang begitu cepat ke seluruh jazirah Arab sejak kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang disebar oleh para sahabat yang secara langsung mendapat pengajaran dari Nabi Muhammad sendiri. Semangat kesukuan di kalangan orang-orang Arab pra-Islam memang tidak sebanding dengan konsep nasionalisme ya, karena dasarnya ketertarikan mereka adalah kepada suku atau kaum. Walaupun demikian, terdapat adat istiadat yang diterima secara luas dan lazimnya dikenal sebagai muruwah atau kebijakan utama. Muruwah antara lain terdiri dari keberanian, kedermawanan, dan memegang janji. Dalam pandangan orang-orang Arab, kedermawanan bertali erat dengan konsep kemuliaan dan dianggap sebagai bukti kemuliaan sejati seseorang. Bagi seorang pangan Arab, kedermawanan bukan sekedar manifestasi dari rasa solidaritas kesukuannya, karena sangat sering kedermawanan diperluas kepada orang-orang asing di luar keanggotaan sukunya. Tindakan kemurahan hatinya juga tidak selalu didorong oleh motif berbuat baik. Baginya, kedermawanan terutama sekali merupakan tindakan untuk membuktikan kemuliaan dan karena itu selalu dipamerkan. Baik, mungkin untuk sekilas tentang sejarah Islam pra-Arab atau Islam pada masa lalu atau masa silam, mungkin cukup sekian ya. Lanjut, yaitu tentang asal-usul Al-Quran atau pewahyuan Al-Quran ya. Al-Quran, dimana jika kita membahas Al-Quran, pasti kita akan mendengar yaitu surat dan ayat ya. Di dalamnya itu ada surat dan juga ada ayat Al-Quran. Dua istilah ini, yakni surat dan ayat, meski dikemukakan dalam rangka melengkapkan pengenalan dan pemahaman kita mengenai asal-usul Al-Quran, kedua kata ini menjadi istilah-istilah teknis yang digunakan untuk merujuk bagian-bagian tertentu di dalam Al-Quran. Yang surah merupakan nama yang digunakan untuk merujuk bab Al-Quran yang seluruhnya berjumlah 114, yang itu menurut perhitungan Mushaf Utsmani yang disepakati ya. Sementara ayat digunakan untuk merujuk bagian yang lebih kecil dari surat. Jumlah ayat sangat bervariasi di dalam ke 114 surat dan tidak terdapat kesepakatan di kalangan sarjana muslim mengenai perhitungan jumlah keseluruhannya. Kata surah muncul 9 kali di dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal dan 1 kali dalam bentuk jamak. Penggunaannya di dalam Al-Quran merujuk kepada suatu unit wahyu yang diturunkan Tuhan, bukan dalam pengertian surat. Secara kontekstual, penggunaan kata surat sebagai suatu unit wahyu dan makna secara umum, surat yang bisa disimpulkan adalah unit wahyu terpisah yang diturunkan kepada Nabi dari waktu ke waktu. Tetapi Al-Quran tidak memberi indikasi apapun tentang panjang pendeknya unit wahyu tersebut. Istilah ayat muncul sekitar 400 kali dalam Al-Quran, baik dalam berbentuk tunggal maupun jamak.
Mayoritas sarjana muslim menyebut Al-Quran itu furqan. Para mufasir muslim berupaya mengaitkan istilah ini dengan kata kerja faqara, artinya diskriminasi, memisahkan atau membedakan, dan menjelaskan memiliki makna teologis, pembedaan antara yang hak dan yang batil. Kaitkan dengan sesuatu yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Terlihat bahwa kata tersebut sangat mungkin bermakna pertolongan atau salvasi yang bisa disinonimkan dengan nasr. Kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah. Keyakinan tentang sumber ilahi wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai muslim, bahkan dalam suatu pengertian nominal. Tetapi keyakinan tersebut telah mendapat tantangan serius ketika diproklamasikan pertama kali oleh Al-Quran dan berlanjut hingga dewasa ini di kalangan tertentu pengamat Islam non-Muslim. Pengakuan Nabi Muhammad bahwa ia merupakan penerima wahyu dari Tuhan semesta alam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia mendapat tantangan yang sangat keras juga dari orang-orang Arab pada zamannya. Al-Quran sendiri tidak menyembunyikan adanya oposisi yang serius terhadap Nabi, tetapi justru merekam rentetan peristiwa tersebut tanpa memutarbalikkan pandangan-pandangan negatif para oposan kontemporer Nabi mengenai asal-usul genetik atau sumber wahyu yang diterimanya. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad memiliki asal-usul ilahi, oleh Al-Quran, yang artinya, dan tidaklah ia Muhammad berbicara mengikuti hawa nafsunya. Sungguh ucapannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Sementara itu, sejumlah bagian Al-Quran lainnya, Muhammad diperintahkan hanya mengikuti apa-apa yang diwahyukan Tuhannya. Turunan pertama Al-Quran ini setidak-tidaknya dalam bentuk embrionik dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, di mana di langit dunia atau hati Nabi. Sebagaimana dikemukakan sejumlah pemikiran seperti Al-Ghazali dan Syekh Wali Allah Al-Dihlawi, dari bentuk embrionik ini kemudian berkembang rinci-rincian Al-Quran selama kurang lebih 23 atau 25 tahun ya. Terus dengan perkembangan misi kenabian Muhammad, Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi, mengemukakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Setelah itu bagian demi bagian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dari waktu ke waktu. Dalam sejarah pemikiran Islam, gagasan tentang hakikat wahyu yang diterima Nabi, apakah dalam bentuk verbal atau sekedar ide, merupakan salah satu masalah yang telah menimbulkan kontroversi akut dan berkepanjangan. Sebagian sarjana muslim memandang bahwa wahyu disampaikan hanya berbentuk ide saja, lalu Nabi mengungkapkan redaksinya dengan kata-katanya sendiri dalam bahasa Arab. Sebagian sarjana muslim lainnya menegaskan bahwa Allah hanya menyampaikan ide kepada Jibril, lalu Jibril mengungkapkan gagasan wahyu tersebut ke dalam bahasa Arab yang selanjutnya disampaikan kepada Nabi. Sementara mayoritas sarjana muslim berpendapat bahwa Al-Quran itu diwahyukan dalam bentuk lafaz maupun maknanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Islam di masa silam dan asal-usul pewahyuan Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.